Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nuri Rizky Setiawan. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Malang. Saya merupakan peserta PGB Angkatan 9 kelas 377 kelompok 1 asal daerah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 dengan tema melaksanakan praktek baik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Adapun pembahasan utamanya yaitu mempraktekkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi pada murid di sekolah. Sebelum saya menjabarkan pelaksanaan terkait segitiga restitusi, alangkah baiknya kita harus memahami dulu mengenai pengertian dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Selanjutnya, tujuan segitiga restitusi. Segitiga restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang pribadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang selanjutnya, segitiga restitusi juga bertujuan untuk membantu murid menjadi lebih baik dalam hidupnya dan memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya untuk berbuat lebih baik lagi setelah melakukan kesalahan dalam dirinya karena melakukan pelanggaran dari apa yang sudah dibuat dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Adapun 3 tahapan dari segitiga restitusi yaitu sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan rasionalnya. Adapun contoh pelaksanaannya yaitu, saya memahami kalau hal tersebut, berbuat salah itu, saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu adalah proses memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan diri murid melakukan tindakan tersebut. Adapun contohnya yaitu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Adapun yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya nilai-nilai keyakinan kelas. Adapun contohnya, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Tindakan kamu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Berikut adalah contoh dari gambaran segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah kasus 1 pada pelaksanaan praktek segitiga restitusi. Pada hari Rabu, Pak Rizky tidak bisa mengajar kelas IPAS di kelas 10 PHT 3 karena harus mengikuti rapat penting di sekolah. Pak Rizky pun memberikan tugas kepada murid kelas 10 PHT 3 agar kelas tidak kosong. Namun, kita tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas kita tidak mengumpulkan sendiri di kelas. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Rizky menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni kita. Padahal, berdasarkan buku presensi, hari itu kita masuk sekolah. Selanjutnya, Pak Rizky pun memanggil kita untuk klarifikasi dan menanyakan terkait tugas ini. Berikut adalah praktek penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi kita, silakan masuk. Silakan duduk kita. Ini dengan kita kelas 10 PHT 3 ya? Benar Pak. Kita tahu nggak alasannya kita Pak Sipan ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas kemarin Pak. Kita tahu ya kalau berkaitan dengan tugas ya. Pak sih paham kalau memang tugasnya kita di kelas 10 PHT 3 itu memang banyak. Tapi alangkah baiknya memang kalau tugas itu harus dikerjakan. Tuh ya, kira-kira apa alasannya kita kok tidak mengerjakan tugas kemarin? Saya mengantuk dan capek Pak. Soalnya malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya pada saat pelajaran Bapak, saya tertidur. Kita tahu nggak dan masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih Pak.
Kira-kira apa yang berkaitan dengan ini? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, itu masih ingat. Pak Haji harapkan untuk keyakinan kelas yang sudah kamu ingat itu dilaksanakan di kelas ya. Baik, Pak. Kira-kira berkaitan dengan ini, apa solusi yang bisa kamu berikan? Pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas dari Bapak. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi, Pak. Yang ketiga, saya akan bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas dari Bapak dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Baiklah, Pak Rizky apresiasi untuk apa yang sudah kamu sepakati dengan Pak Rizky, dan Pak Rizky minta tolong untuk kamu ini ya, laksanakan itu ya. Baik, Oke. Pak. Oke, kita terima kasih bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Permisi. Berikut adalah tanggapan murid kita pada kasus 1. Halo, perkenalkan nama saya Putri Anggita Larasati, biasa dipanggil Gita dari kelas 10 PHT 3. Setelah berdiskusi dengan Pak Rizky mengenai segitiga restitusi, maka saya dapat memahami bahwa tidak mengumpulkan tugas dan tidur di kelas adalah tindakan yang salah. Maka saya dapat menemukan solusi yang tepat, yaitu tidur yang cukup, mengumpulkan tugas sesuai arahan Pak Rizky. Maka dari itu, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut adalah praktek segitiga restitusi pada kasus 2. Pada hari Sabtu, Fakir tidak mengikuti kegiatan pramuka wajib. Kegiatan ini merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata Fakih buru-buru pulang karena diajak ayah dan keluarganya pergi piknik ke Malang. Keesokan harinya, Fakih dipanggil Pak Rizky untuk dimintai keterangan. Berikut adalah praktek pelaksanaan segitiga restitusi pada kasus 2. Iya, Fakih, silakan masuk. Silakan Fakih bisa duduk. Fakih dari kelas 10 PHT 3 ya? Iya, Fakih kira-kira paham nggak kenapa Fakih Pak Rizky panggil ke sini? karena kemarin saya tidak ikut ekstra pramuka, Pak. Menurutmu, kira-kira pramuka di sekolah ini wajib atau enggak? Wajib, Pak. Nah, kira-kira apa alasan kenapa kamu kok kemarin tidak ikut kegiatan pramuka wajib di sekolah? Karena saya kemarin buru-buru pulang karena diajak ayah ikut piknik ke Malang, Pak. Piknik. Pak sih paham kalau piknik itu memang kegiatan yang menyenangkan dan mungkin itu salah satu refreshing di keluarga Fakih ya. Tapi Fakih paham nggak dengan kegiatan yang Fakih lakukan itu sesuai dengan aturan sekolah atau tidak? Tidak, Pak. Karena saya tidak ikut pramuka tanpa izin pembina, Pak. Bagus. Kemudian Pak Rizky tanya, kira-kira yang Fakih lakukan kemarin itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita bangun bersama? Belum, Pak. Karena keyakinan kita tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah ternyata kamu kemarin nggak mengikuti kegiatan itu ya? Iya. Menurutmu kira-kira ketika kamu nggak melakukan itu, apakah diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, Pak. Nah, kira-kira apa solusinya atau bentuk perbaikan yang kamu lakukan terkait dengan pelanggaran yang sudah kamu lakukan kemarin? Meminta izin ke pembina, Pak. Iya, harusnya kan meminta izin ke pembina dulu ya. Iya. Ya udah, berarti untuk selanjutnya kamu harus bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita bangun ya. Iya, Pak. Berarti untuk selanjutnya minggu depan gimana? Kalau misalkan ada izin. Mungkin mengikuti pramuka terlebih dahulu. Setelah itu baru mengikuti ajakan ayah saya, Pak. Bagus. Jadi memang tugas sekolah dulu ya diselesaikan ikut pramuka, baru setelah itu kamu bisa mengikuti kegiatan piknik bersama keluarga. Iya, Pak. Ya, diperbaiki ya nak ya. Iya. Nah, baik, itu saja dari Pak Rizky. Fakih bisa kembali ke kelasnya. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Berikut adalah tanggapan murid Fakih pada Assalamualaikum kasus warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasono Fakih dari XPHT 3. Saya akan menceritakan pengalaman saya saat berdiskusi tentang permasalahan atau kesalahan saya. Saya tidak mengikuti pramuka tanpa seizin dari pembina.
dan saya menyesali bahwa itu adalah kesalahan. Dan saya kedepannya akan mengikuti kegiatan pramuka secara tertib dan disiplin. Dan jika ada kendala dan mengharuskan saya tidak mengikuti pramuka, saya akan izin terlebih dahulu kepada pembina. Untuk kedepannya saya akan tertib untuk mengikuti kegiatan sekolah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kesimpulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan seketika restitusi yang saya laksanakan di sekolah. Yang pertama, seketika restitusi dapat mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang pribadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Yang kedua, seketika restitusi memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga, pada kasus 1 dan kasus 2, guru dan murid menerapkan tindakan seketika restitusi dalam penegakan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, setelah pelaksanaan tindakan seketika restitusi, murid kita dan murid fakih menjadi lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas dan mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.